Halo semuanya, balik lagi di podcast Seutas, serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Nah, seperti biasa, podcast hari ini bakal membahas tentang UKM, UKK, dan komunitas yang ada di Unsri. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin oleh salah satu ketua dari komunitas ISEC. Halo Kak Ifra. Halo. Wah, gimana nih sekarang kabarnya Kak Ifra? Kabar sekarang sih masih baik-baik aja. Kayaknya lagi flu atau gimana nih Kak? Iya, karena efek habis vaksin sih sebenarnya. Oh iya, berarti kayak anak muda di 18 tahun ke atas itu wajib vaksin ya sekarang ya Kak ya? Bisa vaksin. Ini vaksin ke berapa? Satu? Enggak, aku pertama sih. Pertama ya? Iya. Aku jadi ikutan batuk dari Kak. Boleh dong kenalan Kak Ifra dari jurusan mana? Ini jabatannya apa gitu loh di ISEC? Oke, jadi kenalin, nama aku Mas Ayalmira Syifra, biasanya dipanggil Ifra, dan sekarang jadi ketua umum ISEC Unsri. Tapi biasanya kalau sebutannya itu Local Committee President of ISEC Unsri. Oke. Jurusan manajemen angkatan 2018. Nah, dari anak FE nih guys. Nah, aku pengen tanya dong Kak, sebenarnya ISEC ini apa sih? Jadi sebenarnya ISEC itu tuh salah satu organisasi kepemudaan yang tujuannya tuh sama sih sebenarnya kayak organisasi lain, yaitu untuk self development gitu. Ngembangin jiwa-jiwa kepemimpinan di setiap mahasiswa ataupun yang orang-orang yang masih tergolong youth gitu kan. Nah, terus kalau misalnya goalnya kita sendiri, karena ISEC itu salah satu organisasi internasional, jadi goalnya itu cuman achieve peace and fulfillment of humankind potential, atau bahasa Indonesianya kita tuh ingin mencapai rasa peace dan juga untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di setiap youth tadi. Oke, berarti intinya adalah organisasi ini untuk membentuk kepemimpinan para pemuda ya Kak ya. Nah, untuk kalau kita ngomong organisasi berarti bakal ada yang namanya struktur organisasinya Kak. Nah, boleh dong sedikit dijelaskan tentang struktur organisasi yang ada di ISEC in Unsri? Oke, jadi kalau misalnya buat struktur organisasi sendiri, kita tuh untuk BPH-nya ya, kita ada sekarang untuk di tahun ini, untuk 2021, kita ada 6 vice president, 6 departemen yang berbeda, dan juga 1 presidennya, yaitu aku tadi. Nah, kalau misalnya departemennya tadi, kita ada talent management atau HRD ya kalau misalnya bahasa lainnya, terus ada yang namanya finance, governance and legality, atau itu merangkap finance dan sekretaris gitu. Terus yang ketiga kita ada external relation atau humasnya, dan juga yang ketiganya adalah produk-produk kita gitu, program-program kita, departemen per program kita. Ada global volunteer, incoming global volunteer, atau yang ngedatengin orang-orang dari luar negeri untuk ngejalanin proyek sosial di sini. Terus outgoing global volunteer yang mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Unsri ataupun mahasiswa-mahasiswa di Kota Palembang untuk menjalankan proyek sosial ke luar negeri. Dan satunya yaitu incoming global talent. Jadi sama kayak GV tadi, tapi programnya beda. Kalau yang kalau GV tadi program sosial, kalau GT itu lebih ke magang gitu, magang yang internasional gitu. Jadi strukturnya ada 6 departemen. Berarti bener dong selama ini, karena ibarat kata tuh bisa dikatakan aku nih orang awam kan tentang ISEC in Unsri. Jadi yang aku ketahui itu tentang ISEC adalah program exchange ini ya kan, global volunteer-nya tadi, pertukaran antar negara ya Kak ya. Nah, itu tadi udah disebutin Kak Ifra perihal tentang struktur organisasinya. Mungkin teman-teman udah bisa mempatokkan nih di mana bakal mau masuk ke ISEC ya Kak ya. Nah, udah tadi ngomong perihal tentang struktur organisasinya, aku pengen juga tahu dong sejarah singkat ISEC di Unsri gitu loh, ISEC in Unsri. Oke, jadi sebenarnya kalau singkatnya banget, ISEC Unsri itu tuh lahirnya di tahun 2012 bulan September. Nah, awalnya itu kita tuh namanya belum ISEC in Unsri duluan gitu, dan awal mulanya juga karena ada salah satu waktu itu mahasiswa Unsri, dia tuh ikut program GV tapi di Universitas Andalas. Gitu. Jadi waktu itu pas di Andalas mereka kayak ngerasa mungkin organisasi ini cocok untuk ada di Unsri karena sebelumnya belum ada kan yang gitu, makanya lahirlah gitu. Setelah proses lumayan lama prosesnya barulah ada gitu ISEC Unsri. Jadi establishnya di bulan September di 2012 gitu.
ISEC ini kalau nggak salah di hampir seluruh kampus itu ada ya Kak ya? Kalau enggak juga. Enggak ya? Oke. Benar. Berarti kita lanjut ke ini Kak, pertanyaan selanjutnya itu ada kayak kegiatan selama pandemi di ISEC in Unsri itu kayak gimana Kak? Oke. Sebenarnya yang kayak aku mention tadi kan, kita ada departemen yang GV dan GT. Nah itu tuh kalau misalnya dari awalnya kita ngedatengin emang bener-bener orang ngelakuin project tuh physical. Nah terus selama pandemi ini kita kan nggak mungkin ya kayak memaksain orang-orang, dan apalagi border negara masing-masing juga beda kan, dan dengan kasus ini segala macam. Jadi sebenarnya kegiatan ISEC Unsri itu kita ikutin guide-nya nasional. Jadi kita ada yang namanya shifting project. Itu sekarang kalau misalnya kalian bisa lihat di Instagramnya ISEC Unsri, kita ada yang namanya local project Greenesia gitu. Nah local project Greenesia sendiri buat sekarang itu ada 3, udah 3 maksudnya. Sekarang baru jalan 3, dan itu adalah shifting antara IGV yang incoming buat datengin tadi ke local project gitu. Kalau misalnya itu untuk IGV tadi. Nah kalau misalnya untuk OGV, karena kita nggak mungkin kan maksain mahasiswa dari Palembang untuk ngelakuin project luar negeri, makanya kita ada yang namanya program shifting juga, yaitu OLI atau dua local internship. Nah juga satunya ISEC Future Leader. Nah basicnya tuh sama sebenarnya, project lagi beberapa minggu. Terus kalau ISEC Future Leader tadi kita tuh ada yang namanya coaching dan lain-lain untuk emang bener-bener fulfill rasa kepemimpinan kita gitu. Jadi kayak ada beberapa mahasiswa kita train, ada coachingnya dan lain-lain gitu. Buat local internship itu program magang. Jadi kayak kalau misalnya ada mahasiswa Unsri khususnya mau magang ke perusahaan-perusahaan di Indonesia secara, nah kalau misalnya itu kita bisa datang sebenarnya, bisa kayak magangnya itu beneran magang di tempat gitu. Nah itu buat yang OLI. Tapi kalau di yang GT yang aku udah bahas tadi, kita magang, kita ada namanya virtual professional program. Jadi kayak magang juga, tapi bedanya kalau VPP itu magangnya tuh cuman dari virtual gitu. Jadi kayak dari perusahaan ke kita matching sama orang-orang di luar negeri juga buat magang di sini gitu. Tapi rata-rata virtual semua, karena kita juga nggak bisa maksain. Kita ada yang namanya brand, kita nggak mungkin mau maksa semuanya harus physical, karena brand violation juga, kayak masa organisasi ini kayak nggak aware banget kan sama environment. Jadi gitu kalau misalnya program selama ini. Dan juga mungkin kalian tahu juga kita ada yang namanya webinar gitulah. Dan nanti bakal ada webinar lagi, dan juga ada namanya Impact Circle gitu. Tapi nanti di bulan September. Ada nggak kegiatan yang coming soon bentar lagi di ISEC in Unsri? Kalau misalnya ISEC in Unsri, kita bukan coming soon sih sebenarnya, lagi berjalan ya. Dan maksudnya berjalannya itu bukan lagi kita ada yang namanya onboarding gitu. Jadi kayak kalian mau apply ya silakan, yang kayak aku tadi local internship tadi, terus yang VPP. Jadi kayak kalau misalnya kalian minat bisa banget sebenarnya ke ISEC Unsri. Terus juga ada yang namanya Youth Significant tapi nanti, terus Impact Circle di bulan September, dan juga soon bakal ada rekrutmen ISEC. Nah banyak banget berarti kegiatan dari ISEC in Unsri ya. Itu udah dipaparkan tadi sedikit perihal tentang project-project dari ISEC in Unsri. Nah ngomongin dari kegiatan, tentu akan menghasilkan mahakarya nih Kak ya. Nah dari mahakarya tadi kita ingin membahas tentang proker unggulan dari ISEC in Unsri. Sebenarnya apa sih unggulan dari ISEC in Unsri? Ini aku ngomongnya secara general ya. Jadi kalau misalnya program kerja unggulan kita, yang aku bilang tadi, kita ada GV dan GT. Nah itu tuh yang selama ini benar-benar jadi brandingnya ISEC. Ibaratnya orang tahu ISEC tuh global volunteer dan ini segala macam. Nah itu sebenarnya yang selama ini kita unggulin, karena dari program kita itu OGV, IGV dan juga IGT, kita udah lebih dari banyak banget, udah pokoknya ratusan orang yang udah kayak jadi stakeholdernya kita, dan juga udah datang dan kita kirimkan gitu untuk ngejalanin projectnya tadi. Tapi untuk yang di selama masa pandemi ini, jadi yang sangat-sangat diunggulkan karena progresnya paling cepat adalah local project tadi gitu. Karena udah sampai ke 3.
Oke, nah itu tadi ya Kak ya. Nah ini nih yang paling benar-benar yang aku seneng banget adalah apa sih sebenarnya prestasi yang telah dicapai di Isaac and Unsri gitu. Jadi kalau misalnya prestasinya itu dari apa ya, dari secara generalnya sebenarnya Isaac Unsri itu udah sering banget udah mengirimkan orang-orang mahasiswa-mahasiswa di Palembang untuk menjalankan proyek sosial di luar negeri, karena progres kita itu lumayan cepet kalau misalnya masalah itu, dan juga kita udah sering banget ngedatangin mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri untuk datang ngejalanin proyek di sini gitu. Kalau terakhir aja sebelum pandemi di tahun 2019 kita tuh udah lebih dari 100 orang untuk 1 tahun aja kita ngedatengin dan ngejalanin proyek. Nah itu bisa apa ya, sebenarnya itu prestasi self claim sebenarnya karena balik lagi dengan banyaknya orang yang datang, dengan banyaknya kita mengirimkan, berarti pertukaran budayanya lebih banyak gitu kan, lebih masif gitu. Nah terus kalau misalnya yang bukan self claim yang benar-benar dapat reward adalah di tahun 2019 sebelum pandemi ya, kita pernah dapat kita menang di Palapa Awards, itu internal gitu, sebenarnya satu Isaac Indonesia. Jadi kita pernah menang IGV Excellence karena number partisipan project kita tuh banyak banget gitu. Jadi itu kayak nomor 1 di Indonesia. Terus untuk selama masa pandemi ini kita udah dapat nominasi, baru nominasi aja 3 besar sebenarnya. Itu udah lumayan loh kan. Iya, 1 Indonesia soalnya. Iya kan, nasional nih range-nya. Jadi kayak kita udah dapat waktu itu IGT Excellence, terus IGV Excellence, dan juga satu lagi itu DIR gitu. Jadi kayak dapat Palapa Award. Sebenarnya walaupun kita belum menang, tapi masuk untuk yang di external relation tadi kita dapat nomini itu sebenarnya udah achievement, karena selama ini belum pernah kita dapat itu. Gitu. Wow, ini luar biasa banget, boleh yang tepuk tangan. Nah, ini nih yang aku pengen tanyain. Tadi kan agak sedikit menyinggung perihal Palembang nih. Nah, gimana kalau seandainya teman-teman di Layo itu ada nggak sih sebenarnya latihannya itu di Layo atau meetingnya itu di Layo gitu loh? Atau seluruh kegiatan Isaac in Unsri ini cuma ada di Palembang doang gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk meeting dan lain-lain kita tuh sebenarnya lebih fleksibel, tapi untuk ke Layonya kita belum pernah sih, karena kita juga nggak ada kita belum dapat tempat sebenarnya. Jadi kayak kegiatan kita selama ini rata-rata di Palembang gitu, karena melihat banyak juga member-member ya rata-rata emang tinggalnya di Palembang atau kayak lebih di Palembang tuh lebih mudah dijangkau oleh mereka gitu. Kalau buat kegiatan ya, tapi kalau misalnya untuk nanti misalnya biasanya sih kemarin karena ini pandemi juga, jadi kayak kalau kemarin itu kita biasanya buka booth di perpus bisa. Itu buat kayak kalau rekrutmen atau kayak mau nanya-nanya informasi gitu tentang Isaac Unsri itu apa gitu. Berarti ada memang pusat informasi ya biasanya di perpus. Nah ini nih, kalau seandainya kita ngomong organisasi Isaac and Unsri itu penerimaan anggotanya tadi bulan September ya Kak ya? Iya, kita tuh biasanya 1 tahun 2 kali, tapi karena kita karena kemarin juga kita nggak terlalu butuh banyak member dan juga emang rekrutmennya itu agak sulit bulan kemarin, jadi kita nanti bakal ada di bulan September gitu. Nah, di bulan September 2021. Nah, ini nih yang aku pengen tanya. Sebenarnya kalau memang seandainya kita pengen join, itu tuh lebih ke angkatan berapa sih Kak? Apakah angkatan 2020, 19 atau 2021 juga langsung bisa gitu loh, walaupun dia bisa dikatakan baru jadi maba gitu loh. Iya. Jadi karena kita butuh banget regenerasi namanya, jadi rata-rata misalnya nih 2021 berarti ya maba, berarti target kita nanti maba 2021 dan juga mahasiswa di 2020 gitu. Di luar itu sorry ngomongnya tapi belum bisa karena takutnya nanti kalau misalnya dia ikut terus dan lain-lain kita juga mikirin gitu, nggak mungkin kita nahanin mahasiswa yang udah di tingkat akhir untuk menjadi anggota gitu. Jadi untuk nanti kita cuma nerima mahasiswa dari 2020 dan 2021. Gitu. Dan juga angkatan 2019 mungkin bakal udah mulai sibuk-sibuknya ya Kak ya dalam dunia pendidikannya, dunia perkuliahannya maksud aku. Nah ini juga Kak, ada gak sih hal yang menarik di Isaac in Unsri sehingga Kakak jadi tertarik gitu loh? Atau juga bagaimana sih sedikit cerita tentang kekeluargaan di Isaac in Unsri dan fun-funnya pokoknya kayak gitu deh.
Jadi sebenarnya kalau misalnya yang buat aku tertarik sendiri sebenarnya apa ya, banyak networknya gitu loh, karena kita juga bukan dari anak Unsri aja. Isek Unsri itu anggotanya dari Unsri dan juga Politeknik Negeri Sriwijaya gitu. Polsri ya. Iya. Okay. Jadi nggak cuman anak Unsri aja, dan juga itu untuk dari segi lokal komite Isek Unsri ya. Tapi kalau misalnya dari segi nasional, kita juga banyak banget teman dari kayak Isek UI, Isek UGM gitu dan lain-lain, karena sejauh ini kita ada 26 lokal komite di seluruh Indonesia. Networknya tentu pasti lebih banyak kan gitu. Dan selain itu kita juga punya network dari internasional. Banyak banget conference yang dilakuin sebenarnya di yang apa ya, skalanya tuh internasional gitu. Baru-baru ini kita ada namanya International Congress, dan itu tuh banyak banget networknya sebenarnya. Jadi kayak kita bisa ngomong lah, lumayan sebenarnya buat ngelatih conversation kita gitu. Nah, ini berarti kalau ngomongin perihal masuk Isek Unsri, salah satu benefit yang kalian dapat adalah networking ya Kak ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya manfaat lain gitu loh apabila teman-teman kita mau join dari Isek Unsri? Nah, sebenarnya dari goal awal kita kan adalah development gitu, self development, yaitu leadershipnya tadi. Dan juga kalau misalnya itu tadi kita tuh cara kita sebenarnya ini aku ngomongnya tuh berdasarkan pengalaman aja gitu. Boleh. Jadi kayak kalau misalnya di Isek Unsri sendiri kita tuh benar-benar terstruktur gitu. Jadi kayak semua pekerjaan ini segala macam environmentnya tuh udah beda sebenarnya. Kalau misalnya orang yang mungkin dari organisasi lain tiba-tiba masuk ke Isek Unsri mungkin agak culture shock, karena balik lagi banyak banget cara kita kerja dan lain-lainnya itu agak beda gitu. Jadi kayak emang bener-bener melatih sebenarnya gimana sih kita kerja yang baik dan juga terstruktur gitu sih kalau misalnya developmentnya. Ada lagi? Udah dulu. Udah. Nah, itu tadi sedikit apa sih benefit yang kalian dapatkan apabila join di Isek Unsri. Nah, mungkin ini aku bisa mewakilkan teman-teman kita yang belum bisa, maksudnya belum mahir dalam berbahasa Inggris nih Kak. Karena menurut ini pandangan aku ya sebagai orang awam, Isek Unsri itu kayak lebih dikenal orang tuh bakal bahasa Inggrisnya harus fasih gitu loh. Jadi kayak kegiatannya tuh kayak hampir semua itu kayak kegiatannya tuh bahasa Inggris. Itu bener apa enggak Kak? Mitos atau fakta? Jadi ya banyak banget dengar yang kayak gitu, apalagi sampai kayak jauh banget sampai ngomong kalau Isek Unsri tuh harus TOEFL-nya segini ya. Nah iya kan. Padahal jadi kayak orang-orang jadi takut kan join kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh enggak. Jadi kayak itu tuh mitos berarti ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh enggak juga sih, enggak harus lancar juga. Yang penting kayak gimana kalian bisa bisa ngembangin diri kalian gitu loh. Kayak kita kan, kayak yang aku bilang tadi, kita ada yang namanya GV, GT dan lain-lain segala macam. Tentu kalau misalnya orang dari luar negeri datang ke sini nggak mungkin dia pakai bahasa Indonesia kan, mau nggak mau dia pakai bahasa Inggris. Dan juga kita sebagai orang-orang di Palembang ya nggak mungkin nanggepin mereka pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kayak mau nggak mau sebenarnya kita harus ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ke mereka aja. Kalau misalnya kegiatan sehari-hari mah enggak gitu. Bener kan? Jadi kayak bener-bener zaman sekarang memang harus dituntut, harus bisa ya kan ya. Dan juga teman-teman bisa banget masuk Isek Unsri justru di komunitas Isek Unsri ini pengen ngajak kalian untuk belajar ya Kak ya. Terus mencoba dan juga ingin belajar. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti bahasa Inggrisnya masih kurang fasih, bisa banget join untuk belajar di ini ya Kak ya, di Isek Unsri, karena bakal ada teman ngajak ngomong lah ibaratnya. Kan kalau kita pengen mau belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing kayak gitu kan harus ada partner gitu ya kan ya, biar langsung praktek gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit perihal tentang Isek Unsri. Oh ya, boleh dong Kak, kalau mau informasi lebih lanjut buat teman-teman kita pengen tahu tentang Isek Unsri, harus menghubunginya dari mana gitu. Oke. Kalau misalnya channel kita ada banget Isek Unsri. Kalau misalnya kalian lihat di Instagram itu biasanya semua informasi ada di sana semua. Jadi kayak dari rekrutmen dan segala macam pasti bakal ada di Isek Unsri. Jadi kalau misalnya naruh hubung spesialnya gitu nggak ada, tapi bisa pantengin aja Instagram Isek Unsri untuk detail
opportunities apa yang kita offer gitu. Okay. Nah, terakhir nih Kak, boleh nggak kasih closing statement buat maba-maba kita pada tahun 2021 nih, biar mereka tuh kayak pengen banget join ke AIESEC dan juga semangat gitu loh. Oke, jadi sini ya. Jadi untuk mahasiswa khususnya di yang angkatan 2020 dan 2021, kalau emang tertarik untuk develop diri kalian, leadership skill dan juga communication skill, bisa banget kalau misalnya kalian coba lihat-lihat dulu opportunities yang kita offer di AIESEC Unsri, karena rata-rata orang-orang yang keluar dari AIESEC Unsri udah develop well tentang leadershipnya dan lain-lainnya. Jadi kalau emang tertarik dan minat untuk nyoba pengalaman baru di environment yang baru, bisa banget join di AIESEC nanti mungkin bulan September. Nah, ini benar-benar jadi angin segar buat kalian semua ya teman-teman ya. Oke, itu tadi sedikit podcast seutas yang membahas tentang komunitas AIESEC in Unsri. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye.